Nah ini dia ngambil tipe filenya RIS. Nah, ini kita cari file RIS-nya tadi di mana, saya simpan di dokumen. Simpan di dokumen RIS. Oke, next. Oh, ini kita checklist yang atas saja. Jadi kita mau ekstraknya berdasarkan judul sama abstrak. Kita next aja. Binary count atau full counting, yes or no. Ini nanti dia menghitung variabel. Kalau binary biasanya variabel ya atau tidak, kalau full counting biasanya semua variabel dimasukin. Ini agak beda ya. Coba kita binary dulu. Minimum number of course term. Ini kalau anggap coba kita ngambil 6. Oke, kita next. To be select. Oke, next. Oh, kedikitan ya. 1, 2, 3, 4. Kedikitan ya. Coba, oh maksimal 6 ya. Bentar. Kalau 10, ini cuma dapat 3. Oh, kok dapatnya dikit ya dia. 10 juga mau nggak? Oke. Sebentar. Saya agak lupa, tergantung keyword sih. Terus juga saya agak lupa nih cara makainya. Pokoknya nanti kita pilih variabel mana sih yang kira-kira dipakai. Kalau kita finish, ini kebetulan dapat import datanya jelek. Sorry sebentar. Network. Sorry, kita coba ambil jadi 200. Ini kita pindahin aja jadi titelnya keyword titel. Saya lupa nih, saya ngambil knowledge management system use enterprise architecture. Coba ya, sorry, search. Punya saya contoh yang tahun lalu nggak berhasil. Bentar. Nanti kalau tutorial lengkapnya pakai tools ini ada sih di YouTube, nanti saya kirimin linknya. Nih, saya coba mau ngedemoin. Google Scholar. Oh iya, Google Scholar dulu, Pak. PSP. Hanya satu. Oke. Ini create a map based on text network data. Oh bukan, benar tadi based on text. Ini ngambil yang satu, coba next. Coba yang full aja. Iya. Coba finish. Nah, nice. Nah, tadi kan saya misal penelitian saya tuh pengen tentang ngebahas knowledge management system menggunakan enterprise architecture. Ini kan ketemu 200 jurnal di tahun 2013 sampai 2023. Nah, data ini saya import ke FastViewer buat ngeliat visualisasinya. Ada nggak sih kaitannya knowledge management dengan enterprise architecture? Nah, di sini kita bisa lihat
kalau kita lihat di sini enterprise arsitekturnya nggak muncul ya. Di sini tuh lebih KMS tuh lebih banyak berkaitan dengan organization, information sharing, information management, nah segala macam nih. Nah ini kan hubungannya nih, kira-kira hubungan hubungan topik yang kita mau ambil saling berkaitan nggak? Nah pengaruhnya di sini nih. Nanti kita bisa ngebuktiin ke penguji atau pembimbing, oh ini Pak, saya nyari bla 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 bla, ternyata misal KMS ini ada hubungannya sama information management atau sama blockchain. Nah, berarti bisa tuh ngebahas tentang knowledge management, use blockchain atau apa gitu. Nah, ini ada hubungannya nih, knowledge. Nah, terus kalau kita lihat di overlay visualization, kira-kira yang bahas knowledge sharing, sorry, ini yang bahas knowledge management ini kan kira-kira berada di sekitar tahun 2017 nih. 2017 ke atas kayak nggak dapat nih, nggak ada jurnalnya nih yang eh, malah belum ada atau belum banyak yang bahas. Nah di sini juga kita bisa lihatnya, semakin terang warnanya semakin banyak yang bahas, semakin redup semakin enggak nih. Yang rata-rata tuh yang banyak dibahas tuh knowledge management sharing. Nah knowledge management system nih masih sedikit yang bahas. Nah, nanti dalam dapur itu pintar-pintar kita beralasan, misal Pak, ini kenapa saya membahas knowledge management system, karena secara overlay-nya masih sedikit Pak yang ngebahas, jadi saya masih punya peluang untuk membahas penelitian dengan topik tersebut gitu. Misal kalau overlay visualization-nya ya di tahun kalau menurut research saya terakhir tuh di sekitar 2017-2018 Pak yang ngebahas knowledge management system, dan yang ngebahas tentang knowledge management system dengan blockchain itu ada di 2018 Pak gitu. Di 2000 sekarang belum ada. Nah ini saya berpotensi melakukan penelitian ini gitu. Itu buat memperkuat argumen sih gitu kalau ditanya kenapa gitu. Nah nanti cara pakai tools yang benarnya di YouTube ada sih. Nah, sebetulnya nanti pas pas kalian milih-milih angka-angkanya itu eh, ada rulesnya, ada aturan. Misal tadi angkanya ada yang dikecilin, ada yang digedein gitu segala macam. Nanti saya agak lupa. Pokoknya nanti visualnya kayak gini. Terus nanti kalian bisa eh, save jadi image ininya. Hah? Terus dimasukin ke mungkin bab 2 atau bab 3 di studi literatur buat memperkuat argumen, dan dilampirin misal kalian dari 200 jurnal ini kalian ngerangkum 10 jurnal. Nah kalian nanti apa namanya nge-summary-in sendiri, misal jurnal pertama ngebahas tentang apa, jurnal kedua bla 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 bla, berdasarkan 200 jurnal yang saya cari, 10 jurnal yang saya rangkum ngebahas tentang bla 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 bla. Nah terus gini pokoknya lebih ke main argumen sih, nggak ditanya produk kalian bikin apa, malah sering ditanya deh kenapa kalian bikin itu, kenapa kalian ngambil metode itu segala macam. Nah kalau kalau saya boleh lihat di sebentar. Wah ini ada beberapa saya udah intip sih tugas-tugasnya, tugas-tugas kalian. Anggap contoh coba punya missing. Anggap ini punya siapa nih? Sorry tadi ada yang mau join ya. Nah, ini kayak punya Mas Made Aka Suwardana nih. Ini kan dia latar belakangnya PT Banas Laras adalah sebuah perusahaan tambang bla 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 bla. Perusahaan ini bla 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 bla. Biasa melakukan kegiatan pada ini kalau bisa di latar belakangnya dibikin paragraf aja, nggak usah per poin.
PSA juga memiliki beberapa tersebar di HO set sehingga sehingga kan bisnis PT sebagai berikut. Oke. Nah, di sini rumusan masalahnya bagaimana perencanaan arsitektur model bisnis EAP. Nah, ini pasti ditanya, kenapa pakai EAP? Kan enterprise arsitektur banyak, ada TOGAF, ada TOGAF ADM, ada EAP, ada enterprise arsitektur apa segala macam. Ini pasti ditanya, kenapa pakai EAP? Nah, kalian tuh harus bisa membuktikan nih. Setelah bisa membuktikan kenapa pakai EAP, terus ditanya apakah EAP itu relevan di PT ini gitu. Nah, nanti kalian di studi literaturnya, studi pustakanya harus bisa membuktikan ini. Bagaimana perancangan jangka panjang mengingat sistem. Oke, yang lainnya cuma tambah-tambahan aja bisa sih. Ini membuat konsep. Oke. Tujuan. Oke. Oke, ini udah lumayan. Pokoknya intinya kayak gitu. Kalian tuh harus bisa berargumen di kenapanya itu. Kalau enggak, wah kalian nggak di ACC terus gitu proposalnya. Anggap saya ngambil contoh punya Martin. Nah, ini punya Martin kayaknya lebih lengkap nih. Ini seberapa efisien komunikasi orang dengan menggunakan bahasa isyarat, seberapa akurat, oke, seberapa berguna, oke. Oke, efisien. Di sini judulnya implementasi aplikasi transformer menggunakan orang dengan metode real time transition dengan pengolahan data seberapa akurat. Oke, ini kalau boleh saya revisi mungkin judulnya ini sih, implementasi transferable seberapa akurat menilai akurasi, misal menilai akurasi aksen bicara dengan transcription dan dengan pengolahan data secara statistikal. Atau gini aja simpelnya, ini kalau boleh saya ngasih masukan, ini judulnya kepanjangan nih. Ini ada kata sambung pertanyaan, harusnya nggak usah pakai judul, harusnya cukup ini sih. Misal implementasi aplikasi transcriber menilai akurasi aksen bicara dengan metode real time transcription, udah cukup sampai sini. Nah, misal kalau ada metode lain yang ditambahin, misal metode secara statistika segala macam, ini nanti masuk di bab 3 aja, metodologi penelitian bisa. Kalau saya boleh ngasih masukan, judulnya cukup di sini. Nah, nanti tadi ada yang mau join. Oke. Oh, ngechat. Oke. Terus ini udah bagus banget, cuma nanti Martin harus bisa membuktikan metode menilai akurasi itu apakah hanya dengan metode real time transcription atau ada metode lain. Itu harus di-compare dulu tuh. Kalau memang satu-satunya metode untuk menilai akurasi aksen bicara itu harus pakai transcription, ya monggo, berarti ada based on penelitiannya tuh. Cuma kalau memang ada, ya harus dibandingin nih. Jadi saya tekanin sekali lagi, di magister itu mungkin karena kita kebiasaan S1-nya IT ya, jadi bikin produk aja gitu. Kalian tuh kalau pas semester 1-nya ketemu dosen Pak Munawar tuh, kalian bakal tercerahkan apa bedanya magister sama sarjana sebetulnya. Di magister tuh kalian nggak bisa langsung ujuk-ujuk bikin produk gitu segala macam. Kalian tuh harus ditanya kenapanya gitu. Nah, saya kasih contoh yang di sini nih. Pokoknya apakah akurasi ini ya hanya dengan metode real time atau ada metode lain. Nah, nanti Martin coba cari perbandingan metodenya.
Kalau memang satu-satunya Ayo metode belajar ya dulu ya. oke, langsung bisa Oke. dipakai. Kalau memang ada metode lain, berarti kan harus dicari nih jurnal-jurnal menilai akurasi itu. Ya. Akurasi aksen tuh ada Ayo metode belajar dulu apa ya. gitu. Ini anteng ya. Kurang lebih sih seterusnya udah oke. Seberapa efisien ya oke. Oke. Tujuan manfaat oke. Ya. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu sih yang ingin saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan atau ada discuss lain. Ya, monggo Mas Alexander. Terima kasih Mas Gilang. Ya. Ya. Selamat Ya. malam teman-teman semuanya. Mohon izin bertanya Mas. Berkenaan dengan metode, seandainya ada 10 penelitian Betul. yang menggunakan metode berbeda, gitu kan ya. Dan penelitian saya menggunakan metode yang berbeda juga nih. Jadi ke-11 penelitian menggunakan metode berbeda, tapi hasilnya berbeda-beda. Namun konteks penelitiannya sama semua Mas. Ya, betul. Nah itu bagaimana pendapatnya? Dan kalau misalkan dari ke-11 penelitian tersebut, ke-11-11-nya menggunakan metode yang sama, namun hasilnya yang berbeda justru. Tapi konteks penelitian tersebut satu, sama. Apakah yang berbeda tersebut, apakah yang metodenya sama namun hasilnya berbeda itu dianggap sah sebagai sebuah penelitian atau sebagaimana ditugaskan Pak Husni, bisa atau gimana Mas? Atau harus beda metode, beda hasil, seperti apa Mas? Terima kasih. Oke. Nah, sebelumnya saya ngasih masukan ini bukan hanya buat tugas Pak Husni sih. Pak Husni mau orangnya enjoy, nggak pernah nganggap tugas kalian salah sih gitu. Ini pesan saya itu buat ke depan, buat kalian nanti mempermudah tesis insya Allah gitu. Biar kalian nggak kaget nanti pas ditanya penguji sedetail itu, karena based on pengalaman saya sih kayak gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan. Kalau misal metodenya sama, segala macam, cuma beda di output, berarti kan di situ kalian pinter-pinter bikin kesimpulan aja. Misal, dari metode yang sama di penelitian sebelumnya, cuma hasilnya bisa berbeda. Nah, berarti di situ ada nilai keterbaruan dong gitu. Outputnya bisa beda nih gitu. Dengan metode yang sama bisa menghasilkan output berbeda, berarti kan di situ ada nilai keterbaruan. Menurut saya sah-sah aja, bagus gitu. Atau metodenya beda-beda, terus tiba-tiba kalian mengusulkan beda lagi. Nah, itu lebih bagus. Jadi dari studi case penelitian tersebut jadi bisa pakai banyak metode yang dipakai gitu. Misal saya mau bikin tadi aplikasi transferable, misal pakai metode ABC. Oh, ternyata saya mau pakai metode D, bisa. Oh, berarti sah-sah aja dong gitu. Ternyata metode D relevan terhadap penelitian tersebut gitu. Sebenarnya sah-sah aja. Gimana kalian bisa menjelaskan ke penguji atau ke pembimbing sih, yang itu sah-sah aja mau pakai apapun gitu. Yang penting ada based on penelitiannya lah, alasan kalian tuh ada based on research-nya gitu. Sah-sah aja sih menurut pantauan saya. Sah-sah aja. Kayak gitu. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mas. Ya. Ya, ada lagi? Monggo. Seputar tesis gitu. Wah, ini saya ngebahas bukan seputar tugas aja sih. Ini kan diharapkan dari tugas ini kalian bisa mengembangkan lanjut ke tesis gitu kan. Jadi bisa nyicil-nyicil gitu. Ya, monggo Mas Martin. Kak, itu kalau misalnya masalah kayak ini kan Medpen kita pakai judul A nih, ya kan? Sedangkan tesis kita juga mau ngangkat judul A ini, tapi dengan metode yang berbeda. Apakah diizinkan seperti itu, Kak? Oh, boleh-boleh aja. Misal buat tugas,
saya make metode ini, terus ternyata nanti pas tesis metodenya beda lagi, ya boleh-boleh aja itu Pak, sah-sah aja. Toh ini kan kalau yang buat tugas ya dalam tanda kutip buat memenuhi kewajiban kalian ngumpulin tugas gitu. Kalau buat tesis pakai metode beda lagi boleh. Oke, baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang penting tuh kalian ada dasar penelitiannya lah gitu, alasan kalian gitu. Jangan gujuk-gujuk. Soalnya percaya nggak percaya, based on pengalaman saya, ada tiba-tiba ditanya, kenapa kamu pakai metode waterfall gitu? Ya karena saya pengen pakai aja, wah langsung digas langsungnya, nggak bisa gitu, kalian researcher atau bukan gitu. Bisa penguji sih lebih detail nanya ke kenapanya. Saya lihat masih banyak nih di tugas Paus ini menarik sih, ide-idenya sih menurut saya cukup bagus, cukup menarik. Cuma nanti di tugas 3 harapannya kalian jadi bisa belajar lah nge-research jurnal kayak gimana gitu segala macam. Wow. Gitu sih. Ini ada yang ngebahas tentang optimal efisien. Nah, ini saya coba mau share lagi. Share lagi, ini punyanya nggak tahu nih punya siapa. Tidak dinamain. Ya udah. Dalam langkah bla 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 bla, kita langsung coba ke Rumah Sakit Medika Dharma belum maksimal menggunakan sistem komputerisasi terintegrasi sehingga masih kurangnya optimal efisiensi pelayanan. Nah, ini nggak bisa nih. Jadi kalau di S2 landasan kita ngerjain penelitian berdasarkan kebutuhan user nggak boleh. Harus ada landasan penelitian. Misal nih, contoh kecilnya gini. Saya mau buat aplikasi rumah sakit nih, misal saya misal mau buat aplikasi rumah sakit nih tapi pakai metode waterfall gitu. Terus kalau ditanya kenapa pakai waterfall, oh karena pihak rumah sakitnya pengennya metode waterfall. Oh nggak boleh gitu. Nggak boleh. Harus ada nilai akademiknya lah gitu. Dalam tanda kutip harus ada nilai akademik. Nah misal kayak gini nih, Rumah Sakit Medika belum maksimal dalam menggunakan sistem komputer sehingga masih kurang bla 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 bla. Feeling saya nanti muncul pertanyaan komunikasi optimal. Bisa aja sih. Ini dia pakai metode apa? Saya belum baca sih. Masukun. Belum adanya sistem yang mencatat aspek keuangan. Nah, ini juga bisa jadi pertanyaan empuk penguji nih. Emang kenapa kalau Rumah Sakit Medika Dharma belum maksimal, kalian melakukan penelitian ini? Emang penelitian tentang rumah sakit itu belum banyak, apa udah banyak gitu? Ini harus ada penelitiannya juga nih gitu. Jadi misal, oh Pak, saya riset nyari jurnal tentang penelitian rumah sakit itu sudah itu banyak Pak penelitian tentang rumah sakit, cuma yang belum banyak di bagian ininya gitu. Kalian harus bisa jadi landasan juga nih, Rumah Sakit Medika Dharma belum maksimal. Nah ini kenapa kalian mau melakukan penelitian rumah sakit gitu? Terus emang penelitian rumah sakit lainnya kurang gitu segala macam. Ini harus detail. Membangun aplikasi bersifat reliability pada digunakan sehingga mempercepat membangun. Nah ini kalau saya based on baca penelitiannya, ini masih dalam bentuk mindset sarjana ini. mindset kita buat produk gitu kan. Kita sarjana terpaku buat produk, ada user butuhnya A,
kita buatin gitu. Kalau S2 berdasarkan jurnal aja. Kalau dulu saya sama Pak Munawar harus ngeliat tren, makanya saya dulu pakai tools. Jadi trennya itu di 10 tahun terakhir trennya lagi ngebahas apa, satu ada peluang ngebahas apa, itu baru tuh boleh bikin itu gitu. Yang kalau mau sakleknya gitu. Aplikasi. Aduh, habis tugas aku. Kelihatan Oke. soalnya nih S1 banget, sarjana Ini banget. boleh sih. Masa udah Ini nggak boleh sebetulnya gini, Lutian. boleh aja, sah-sah aja nih bikin aplikasi rumah sakit. Hah? Cuma kayak nilai apa ya, nilai magisternya belum kelihatan nih. belum keluar. Menurut pendapat saya belum ada nih. Kalau cuma sekedar buat tools aplikasi rumah sakit jadi itu S1 banget dalam tanda kutip. Misal kayaknya akan lebih sorry. Oh, dia ngangkat tangan. Ya, monggo Mas Asmi. So, ya. Iya, mau nanya tadi kan banyak statement dari Mas Gilang terhadap judul yang masih S1 banget nih. Nah, yang bisa nggak sih kita dapat key point apa aja sih yang membedakan? Yang tadi Mas bilang dari Pak Munawar nih misalnya, apa untuk bikin judul tuh 1, 2, 3. Nah, itu step by stepnya itu pada judul bisa nggak sih kita dapat kayak gitu biar apa ya namanya supaya kedepannya kita juga lebih mudah untuk membuat judul seperti itu biar nggak seperti yang tadi Mas Gilang klaim misalnya yang sarjana banget lah misalnya seperti itu. Oke. Terima kasih. Oh, sama-sama Mas. Oke. Sebetulnya kalau judul sarjana banget enggak sih. Yang penting intinya kalian jangan buat penelitian berdasarkan kebutuhan user gitu. Intinya kalau di magister tuh kalian buat penelitian berdasarkan jurnal, based on jurnal terus gitu sampai umat. Kalau dikasih contoh mungkin nih kalau saya kasih contoh ini aja. Ini kan kalau saya baca sekilas ya, dia tuh bikin ini ya SIMRS ya. Jadi kayak buat sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi dia kayak buat aplikasi buat rumah sakit lah intinya. Ini kan kayak buat produk banget. Saran saya biar nggak kelihatan produk banget, misal kalau mau di dalam tanda kutip di cocok-cocokin ya, dimasukin biar ada nilai S2-nya. Kenapa enggak ngebahas tentang analisis apa ya? Analisis performa rumah sakit Medika. Nah, dari analisis itu kan dinilai belum maksimal nih outputnya kan menilai analisis. Nah, analisis menilai performa di rumah sakit. Nah, nanti kan terserah tuh pakai metode apa. Kalian cari tuh metode menilai performa tuh ada metode apa aja, A B C D bla bla bla. Nah, outputnya kan dilihat belum maksimal nih. Nah, pas outputnya belum maksimal, nah kalian selipin produk itu jebret gitu, boleh sah-sah aja. Oh, saya bikin produk karena based on saya melakukan penelitian menganalisis dengan metode ABC, misal di rumah sakit ini performanya kurang, makanya saya buat produk ini gitu. Intinya kayak lebih dalam sedikit gitu ya, nggak apa ya, saya agak sulit menjelaskan, jadi nggak gujuk-gujuk bikin aplikasi gitu, nggak gujuk-gujuk bikin aplikasi. Bisa kalau kalian yang udah jago-jago bikin produk kan enak tuh, kalian nggak usah mikir lagi. Nah, paling saya bisa ngasih tipsnya, kalian boleh tetap bikin produk, kayak anggaplah bikin produk rumah sakit, nanti embel-embelnya gini aja kalian, misal kayak case-nya rumah sakit ini, kalian melakukan analisis menilai performa rumah sakit menggunakan metode ABC. Nah, dengan perhitungan metode ABC ini dinilai performanya kurang, dan dengan adanya aplikasi ini diharapkan performanya meningkat gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, based on dan juga itu based on research sih. Metode ABC itu ada nggak metode lain? Nah, misal ada DEF gitu segala macam. Nah, kalian
coba cari di sini nih, misal metode akurasi terhadap bla 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 bla. Nah, ntar di sini kalian lihat ada apa aja, atau ini sebenarnya fast viewer untuk mempermudah sih kalian kaitannya kemana aja sih metode itu segala macam. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Baik Mas, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas. Iya Mbak Lisdiana tadi angkat tangan. Iya Mas. Ya. Malam Mas Gilang, Malam. teman-teman. Iya, aku mau nanya tentang yang tadi publish or perish sama visualization-nya itu Mas. Yang visualisasi aku tadi agak nggak kelihatan karena nyimaknya by phone. Boleh diulang kah Mas Gilang? Yang dari publish or perish ke visualnya. Oh, nanti kalau tutorialnya saya kasih link YouTube aja biar lebih detail. Soalnya saya agak-agak lupa pakai toolsnya. Tadi saya cuma nyontohin gambaran besarnya cara makainya. Nanti untuk tutorialnya saya ada link YouTube-nya, nanti saya kirim. Pokoknya intinya si Force Viewer itu mempermudah kalian buat melihat variabel jurnal mana sih yang saling berkaitan, atau variabel penelitian apa sih yang saling berkaitan gitu. Gitu sih Mbak. Nanti kalau buat tutorialnya saya kirimin aja di grup. Oke Mas, terima kasih Mas Gilang. Oke, sama-sama. Gitu. Ya, monggo Mas Alexander. Ya, terima kasih Mas. Saya mau bertanya berkaitan dengan tugas 3 Mas. Jadi kalau saya baca ini sepertinya kayak ada 2 pertanyaan dari Hausni. Saya coba minta klarifikasinya. Pertama, carilah 10 jurnal dengan rentang waktu 10 tahun terakhir yang berkaitan dengan ide penelitian Anda. Kemudian jelaskan mengapa penelitian Anda menggunakan metode tersebut dan apa perbedaan dari jurnal penelitian tersebut sebelumnya. Yang mau saya tanyakan ini, setelah saya dapatkan 10 jurnalnya ini diapain ya? Dimasukkan ke dalam zip, diupload kah? Atau dirangkum atau diapain Mas? Terima kasih. Oke. Kalau yang saya tangkap itu, kalian dari 10 jurnal itu dibikin tabel aja. Jadi di Word dibikin tabel judul sama rangkuman. Jadi misal judul sama topik penelitiannya apa, poin-poin penting penelitiannya apa. Misal ketemu kan 10 jurnal nih, 1 sampai 10. Misal nomor 1 judulnya ABC. Terus poin penelitiannya ABCDEFG, terus 2 3 bla bla bla, dibikin tabel 10 jurnal. Nah, di bawahnya kalian bikin kayak hipotesa aja, kayak ya tabel of reference, bisa bebas, pokoknya kalian bikin tabel tuh dari jurnal yang kalian kumpulin itu. Nah, terus di bawahnya nanti kalian bikin kesimpulan dari 10 jurnal penelitian ini. Saya mengambil judul penelitian bla 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 karena saya melihat peluang, terdapat peluang di penelitian ini. Gimana gitu bahasanya, kalian atur sendirilah. Pokoknya intinya benar kata Mas, ada 2 tugas. Yang pertama nyari jurnalnya, yang kedua kalian bisa memberikan alasan kenapa kalian mengambil judul dan metode itu. Intinya seperti itu sih Mas. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Itu. Favorit bisa, oke. Apa lagi ya? Ya, monggo Mbak Lisdiana. Iya Mas, mohon maaf Mas. Boleh nggak Mas kalau tugas kita itu time-nya kalau bisa jangan di 12 IM. Jadi di hari-hari jelang terakhir aja. Gimana kalau 2, 3, 5, 9 PM di hari itunya Mas. Jadi biar bisa. Sorry keputus Mbak, biar bisa apa? Biar bisa apa? Sorry. Deadline dari tiap tugas kita. Oh, dipanjangin apa? Iya, jadi kan biasanya kita tuh 12
IM. Jadi bener-bener jam 1 pagi di hari itu. Boleh nggak kalau misalkan kita 2, 3, 5, 9 PM gitu Mas, biar lumayan kan ya, kita 12 jam. Barangkali belum sempat kerjain. Oh, maksudnya deadline-nya diperpanjang. Boleh-boleh aja sih. Iya. Boleh Pak. Pak Usti nggak ada masalah dengan pengumpulan tugas, yang penting kalian ngumpulin sih. Jangan sampai nggak ngumpulin. Bisa nanti saya discuss. Iya. Bisa. Iya Mas, masih di hari itu sih, hanya beda jam aja. Oh, Iya, Mas. Terima kasih, kalau Mas. dikasih waktu seminggu gimana? Atau misal 3 hari, 4 hari? Lebih better nggak? Biasanya Mas bilang seminggu, Mas. Iya, daripada deadline 24 jam, biasanya mending seminggu kali ya. Biar saya ngomong ke Pak Usninya enak gitu. Kalau kalian butuh waktu. Iya, seminggu, Mas. Oke, sip. Nanti saya coba discuss. Bisa kok, aman. Thank you, Mas Gilang. Yo, sama-sama. Ada lagi? Monggo. Halo, selamat malam Mas Gilang. Malam Mas Rizko. Saya mau nanya, Ya. apabila kita sudah katakanlah tugas 1 dan tugas 2 kita sudah ngumpulin tugas itu ya. Nah, tiba-tiba di tugas ketiga ternyata tugas kita itu jurnalnya itu katakanlah susah atau sedikit, atau misalnya kita berubah mau mencari ide penelitian lain, apa itu bisa? Oh, untuk tugas ya? Bisa, monggo. Iya, betul. Sah aja sih. Oh, oke, siap, terima kasih. Sama-sama. Pak Usni orangnya nggak saklek atau gimana, dia oke sih gitu. Karena tujuan Pak Usni biasanya buat kalian terbiasa ngerjain tesis aja gitu, biar nggak terlalu kaget banget gitu. Kalau buat tugas Pak Usni lebih fleksibel sih. Kan tiba-tiba di tengah jalan mau ganti jurnal atau mau ganti metode, monggo, nggak apa-apa. Mas, kalau topik pada tugas 3 berbeda dari topik tugas 1. Oh, boleh. Kalau misal tiba-tiba di tugas 3 berbeda, ya berarti lanjutin nanti pas nyampe UTS pakai topiknya itu gitu. Gitu sih. Boleh. Oke, ada lagi? Kira-kira kalian tuh ngerjain tugas penelitian ini tiap perkuliahan beda-beda ya? Apa sama tugasnya? Apa nggak boleh sama? Kalau zaman saya sih boleh sama. Dari Bu Fitri nggak boleh, masalahnya Kak. Sekarang dari Bu Fitri sendiri nggak izinkan seperti itu, harus beda-beda. Oh, sulit. Kalau Pak Budi kayaknya boleh-boleh aja. Kalau Pak Budi sih boleh sih, Pak Budi kayak Pak Budi, manajemen yang lain itu boleh. Maksudnya tuh kayak cuma Bu Fitri doang, karena kan Bu Fitri kan sistemnya kan dia dekan kan. I see. Ya, dia bilang sih takut plagiatisme kan. Menurut saya sih kalau plagiatisme, jurnal-jurnal apapun itu udah pasti plagiatan ya. Ibaratnya tiap tahun ada revisi. Makanya ada namanya revisi 1, revisi 2. Iya sih, iya. Lagi juga toh harusnya kan cuma buat sekedar tugas kok pakai plagiarisme ya harusnya sih. Kayaknya sih ngincer akreditasi, buat kita sih ditekanin buat akreditasi. Kayaknya sih feeling saya Bu Fitri itu output tugas kalian tuh mau jadi jurnal. Tugas kalian mau jadi jurnal atau bahan akreditasi kampus kayaknya. Jadi goals tugas akhir kalian tuh. Sama aja kalian bikin skripsi lagi kalau itu. Iya, makanya nih 4 skripsi dalam 1 semester. Iya, aduh. 4 mata kuliah beda semua. Makanya. Ya wes lah, semangat. Oke.
Oke, izin bertanya takut salah nangkap. Apakah pada matkul MAP ini hanya berfokus pada metode penelitian seperti ide atau gagasan tersebut, atau tetap harus melakukan penelitian? Atau tetap? Izin berfokus pada metode penelitian seperti ide atau gagasan atau penelitian, atau tetap harus melakukan? Sebetulnya sih diharapkan kalian melakukan penelitian. Ini dari pertanyaan Mbak Aulia. Jadi di MedPen ini sebetulnya kalian diharapkan melakukan penelitian juga, cuma based on jurnal aja. Jadi kalian melakukan penelitian berdasarkan jurnal, nyari jurnal 10 tahun terakhir, terus kalian olah jurnalnya seperti apa. Nggak harus bener real banget dapetin data penelitiannya, nggak perlu. Di MedPen ini nggak perlu. Kalian cuma latihan neliti jurnal sama, ya betul, berbasis hanya sebatas kajian literatur aja sebetulnya untuk di MedPen ini ya gitu. Kalian nggak usah based on nyari data segala macam, nggak perlu. Ini hanya based on kajian literatur aja. Harusnya sih lebih santai dan fleksibel. Mas, gimana supaya kita bisa nyari referensi penelitian dengan dasar yang kuat untuk tesis gitu? Dasar yang kuat. Wah, sulit nyari referensi penelitian. Kalau ditanya nyari referensi penelitian yang bagus dalam tanda kutip, ya jangan nyari di Google Scholar, harus ya jurnal-jurnal berbayar, misal Scopus segala macam. Terus valid tuh, nanti bakal alasannya tuh bakal kuat gitu. Oh, ini jurnalnya jurnal bagus berbayar segala macam. Nah, saya based on literaturnya dari jurnal-jurnal tersebut gitu sih kalau nyari yang kuat. Kalau nyari dasar penelitian dengan dasar yang kuat untuk tesis, ya sebetulnya kalau dibilang kuat, semua argumen harus berlandaskan kajian literatur sih. Misal mau ngebahas rumah sakit, nah kalian harus nyari nih kira-kira di 10 tahun terakhir itu kajian rumah sakit lagi tren atau enggak gitu. Itu baru dari sisi Mas, kalau objek penelitiannya rumah sakit. Terus yang kedua metode, misal metode waterfall. Nah yang kedua 10 tahun terakhir metode waterfall ini kira-kira masih relevan nggak, masih hype nggak, atau apakah ada metode lain. Itu harus ada kajian literaturnya segala macam sih gitu. Dari judul, dari metode tuh kalau mau kuat banget ya itu harus ada kajian literaturnya gitu sih. Walaupun nanti jangan kaget juga pada nyatanya nanti di lapangan, mungkin nanti kalian di semester 3 ke atas, kalau kalian nemu yang sorry to say, let's say ada rekan-rekan kalian yang bisa dibilang tanda kutip penelitiannya biasa-biasa aja terus tetap dilolosin, ya ada juga gitu. Balik lagi cuma tergantung pembimbing dan penguji nanti gitu. Cuma kalau lihat kaidah yang baik dan benar itu ya magister semua based on kajian literatur. Dari segi jurnal, pemilihan metode penelitian itu harus ada studi literaturnya kayak gitu sih. Oke, ada lagi? Gitu. Santai aja, mungkin kalian bisa lebih rileks sih untuk mata kuliah ini gitu. Soalnya kalian nggak nyampe nyari data penelitiannya, nggak usah. Kalian latihan kajian literatur aja. Oh ya, terus saya mau nanya di luar topik ini, kalian tuh hari Sabtu tetap ada pertemuan online juga ya? Apa enggak? Apa harus ke kampus? Online semua. Saat ini dia ganti jadi online karena hybridnya dosennya berhalangan untuk hadir. Oke. Sabtu. Tapi pernah nggak di Sabtu itu kalian ada yang nggak online gitu mata kuliahnya? Pernah nggak? Apa selalu online terus? Ada pernah. Ada ya?
Iya, kemarin itu jam berapa ya? Saya lupa lagi. Jam yang terakhir kalau nggak salah. Apa itu? Oh, yang sore ya? Tiba-tiba nggak bisa online gitu ya? Itu dikasih taunya biasanya dadakan apa sebelumnya? Sebelumnya sudah dikasih tahu sih lewat WhatsApp grup. I see. Oke. Nah, tadinya tuh saya mau ngakalinya gini, ini kan Paus nih benar-benar kayaknya nggak bisa banget malam nih, dia ngajar malam tuh benar-benar nggak bisa, cuma dikasih jadwal kampusnya malam. Jadi tadinya saya kepikiran kalau memang bisa dan momennya tepat di hari Sabtu entah jam berapa, yang pasti siang ke sore sih. Kalian tiba-tiba ada yang nggak ada online-nya, nah nanti digantiin online sama Paus nih gitu rencananya sih. Kalau bisa kalian berkabar di grup deh, saya minta tolong. Terus nanti saya biar bisa discuss ke Paus nih, Pak, mahasiswa Medpen kosong di Sabtu jam sekian, kira-kira Paus nih bisa nggak gitu segala macam. Kan kalau bisa enak tuh, minimal kalian sekali atau 2 kali kalian berinteraksi lah sama dosennya. Jadi kalau saya di sini hanya ngebantu sih. Nanti saya minta tolong infoin ya di grup, barangkali nanti match waktunya. Kalau di hari Sabtu ada yang kosong, tolong infoin aja. Saya pribadi setelah 16 masih kosong, jadi bisa digunakan. Oke. Setelah, wah tapi sore banget ya, jam 4 sore ya. Oh iya, monggo Mas Jaya. Mas Gilang, kalau Ya, di AI kan kita rely on data ya, Mas. Nah, misalnya kita model prediksi tapi pakai datanya itu, apakah wajib kita cari sendiri atau kita pakai open data atau public data kayak Kaggle gitu, boleh gak ya, Mas? Pakai open data, public data, tergantung. Contohnya penelitiannya tentang data apa gitu, Mas? Contoh penelitiannya misalkan kita mengenal hand gesture, Mas, bahasa isyarat misalkan. Open data juga bisa sih. Yang penting kan ditekaninnya kita mau pakai metode apa sebetulnya di magister ini gitu kan. Kita pakai metode apa dan kenapa kita pakai metode itu. Nanti pas jalannya kita ngolah datanya, misalnya dicampur data dummy atau open data, sah-sah aja menurut saya sih. Karena teman saya juga ada di angkatan saya yang ngambil AI, dia pakai open data, sah-sah aja. Yang penting studi literatur kita tentang metode tersebut jelas gitu. Sama ini, Mas, misalkan kita berhipotesis nih, metode yang akan kita gunakan biasanya hipotesisnya adalah lebih baik gitu daripada metode penelitian sebelumnya gitu. Tapi realnya misalkan akurasi kita jauh lebih rendah atau lebih rendah daripada penelitian sebelumnya, itu gimana ya, Mas? Sah-sah aja atau? Wah, sulit deh. Kita berhipotesis lebih baik, cuma realnya lebih rendah ya. Terus penelitian sebelumnya juga lebih rendah. Mungkin dinilai lebih baiknya, misal kalau mau maksain ya disangkutin ke misal ke objek penelitian, misal ke tempat penelitiannya, misal lebih baik di tempat penelitian ini. Ya sulit juga sih kalau begitu mah. Berarti normalnya harus lebih baik gitu ya, Mas ya? Harusnya lebih baik sih ya. Cuma iya normalnya harus lebih baik. Tapi kalau misalnya ngajuin 3 metode ya Kak, berarti kalau misalnya ngajuin 3 metode, nggak mungkin salah satu kan kayak ibaratnya nggak ada yang terbagus gitu. Maksudnya kan kayak misal contoh kita kan di S2 ini, mungkin kan terkadang kita yang dari S1 kan taunya kayak gue bisa bikin produk nih, ya udah gue implementasi kayak skripsi gue aja lebih gampang. Nah, sedangkan kalau kita bisa melakukan 3 metode, dari 3 metode itu nggak mungkin kan kita ibaratnya kan nggak ada salah satu yang bagus gitu. Ibaratnya pasti ada yang bagus dong, lebih tinggi daripada nilai
sebelumnya dong, bener gak? Ya, kayak yang tadi yang sempet saya bilang yang masalah ini, bisa nggak sih Kak, misalnya kita pakai satu topik permasalahan satu, kita bikin metode berbeda. Jadi ketika nanti tesis, ujung-ujung akhirnya kita bisa mengkombinasikan metode A dengan B, bisa tahu hasilnya. Lebih bagus kayak gitu kan, lebih kayaknya oh bener nih penelitian gue salahnya mungkin cara sampling datanya, ya nggak mungkin dong kita ketika kita nanti melakukan penelitian yang kedua kali atau ketiga kali, nggak mungkin kan lihat kayak ya udahlah gue biarin aja sampling data ya, mungkin gue revisi di tempat penelitian lain, mungkin kayak gitu aja kali ya. Sebenarnya gue cari tempat penelitian lain. Bisa tuh kalau kata Martin kita ancang-ancang bikin 3 metode berbeda, terus nanti realnya kira-kira yang efektif dan bagus yang mana, terus baru kita pakai buat tesis ya monggo gitu. Cuma kan agak lebih effort tuh bikin 3, coba monggo lebih bagus sih. Jadi kita punya banyak referensi, sah-sah aja gitu. Ya lebih baik ditonjolin aja yang paling bagus gitu. Yang paling minimal ya monggo Mas. Misalkan peneliti kita ketemu nih Mas, topik A gitu ya. Dengan metode penelitian sebelumnya udah ada metode lain, kira-kira 10 metode gitu. Kita pakai metode yang baru nih. Nah, kita perlu buat perbandingan dengan 10-10-nya atau dengan beberapa yang terbaiknya aja gitu, Mas. Beberapa aja sih, nggak perlu semua sih saran saya. Kalau semuanya kayak PR juga gitu. Misal dari metode ini ternyata metode yang setara, misal ada 10 terus misal kita ambil 5, ya udah kita jelasin aja dari 10 metode yang ada saya ngambil 5 mengcompare bla 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 dengan alasan gini-gini, boleh diambil sebagian, nggak usah semuanya juga, nggak apa-apa. Kalau S2 makasih Mas Bidang. Ya, sama-sama. Metode apa? Ini metode kita apa? Ini saya ngasih ancang-ancang agak sedikit ketat biar kalian nggak kaget kalau nerima penguji yang killer gitu. Kalau pas kalian tesis, alhamdulillah tiba-tiba kalian dapat penguji yang enak, kalau ditanya-tanya ya alhamdulillah berarti rezeki kalian gitu. Ancang-ancang biar kalian nggak kaget aja. Gitu. Biasanya pengujinya dari pihak kampus apa dari luar sih, Pak? Oh, dari kampus, full dari kampus. Dari kalian sidang proposal, sidang hasil sama sidang akhir full dari kampus. 3 kali sidang kan kalian. Gitu sih. Nanti di semester 3 kalian ancang-ancang sidang proposal aja dulu. Sidang proposal, habis itu semester 4-nya baru sidang hasil sama akhir. Semester 3 sidang proposal, Oh iya Mas, Kalau sidang kayak gitu Kak, bentar dulu sedikit nanya dulu ya. Iya. Kalau sidang kayak gitu, apakah kita mata kuliah kita dianggap gak lulus atau lulus gimana sih? Karena kan itu kan cuma tesis doang ya tulisannya, bener gak? Ya, betul. Pertanyaan bagus. Itu yang ya, jadi iya betul. Nggak usah khawatir, kalian tetap dianggap bukan 0, dianggap kosong, dianggap empty, jadi nggak ada nilainya. Tapi kalau kalian udah kan sidang tuh ada 3 kali, sedangkan kalau secara mata kuliah cuma ada 1 mata kuliah tesis, berarti kan kalian harus ngambil 3 kali nih, gitu kan, atau 2 kali. Nah, kalian kalau udah ambil sidang proposal, di mata kuliah tesis kalian nggak ada nilainya, nanti kosong. Kosong aja, bukan 0, malah kosong. Nah, nanti misal di semester 3 kalian ngambil mata kuliah tesis. Nah, kalian di semester 3 ini sidang proposal. Nah, proposal kalian lulus. Nah, nanti nilainya kosong di mata kuliah itu. Terus di semester 4 kalian ngambil mata kuliah tesis lagi. Itu kan buat sidang akhir sidang hasil sama sidang akhir. Nah, nanti kalau semuanya lulus, jadi tesis ini, mata kuliah tesis ini nilainya akumulasi dari 3 sidang itu. Sidang proposal, sidang hasil sama sidang akhir. Jadi dijumlahin dari ketiga sidang itu dibagi rata-rata. Kurang lebih kayak gitu. Paham nggak ya? Saya agak susah ngejelasinnya. Jadi nilai mata kuliah tesis itu gabungan dari kalian sidang proposal, sidang hasil sama sidang akhir gitu. Jadi nggak bakal ngurangin IPK sih.
Oke. Mas Jaya. Ya, tadi mau nanya yang sama juga sih kira-kira. Udah terjawab sih, Mas. Oke. Ya. Jadi kayak gitu sih untuk penilaiannya. Kalau kalian mau buru-buru sidang ya di semester 3 tugas kalian gas proposal. Nanti kalian dapat nilai. Terus di semester 4 kalian sidang hasil sama akhir. Nah, biar nggak gerabak-gerubuk banget sebelum sidang akhir, kalian publish jurnal dulu tuh. Karena syarat sidang akhir kalian jurnalnya wajib terpublish. Ya, monggo Mas Asmi. Proposal itu wajib di semester 3 ya? Apa bisa di semester 2? Terima kasih. Nggak bisa di semester 2 padat. Kalian bisa ngambil tesisnya di semester 3. Kalau ditukar gitu, memungkinkan nggak ya? Misalnya yang itu di 2, yang kan yang padat tadi kan mata kuliah nih, gitu. Nggak bisa, karena biasanya mata kuliah, kalau angkatan saya sih mata kuliah ganjil bisa diambil di ganjil, mata kuliah genap bisa diambil di genap. Kalau zaman saya sih dulu gitu. Kalau ditukar-tukar, ya risikonya nanti kalian pas ngambil mata kuliah itu kalian bareng mahasiswa baru gitu. Jadi kelihatan kayak ngulang. Menurut saya sih nggak bisa ditukar sih. Mungkin kalau secara sistem nantinya bisa, saya nggak tahu ya sistem yang baru. Kalau zaman saya sih nggak bisa. Kayaknya kalau dilihat sistem yang baru, kalau pas kalian naik semester 2, tapi kalian tetap pas kalian naik semester 2 kan genap, tapi masih bisa ngambil di semester ganjil, harusnya secara technical system harusnya sih bisa yang ditanyakan tadi. Cuma kalau mengacu pada rules belum boleh sih sebetulnya. Nanti soalnya pas kalian daftar sidang itu kan persyaratannya banyak tuh. Yang pertama persyaratan sidang proposal tuh bisa diajuin. Nggak bisa Mas secara rules, mungkin secara sistem KRS kalian bisa ngambil dulu, bisa tukar-tukar, cuma secara rules nggak bisa. Oke, sebentar Mas. Syarat sidang itu kalian harus mata kuliahnya harus selesai semua. Kalau kalian belum masih ada yang nggak lulus, kalian belum boleh sidang, gitu sih rules. Ya monggo Mas Hari Yoto. Halo Kak. Ya Mas. Ini kalau kita mau tanya nih, kalau misalkan kita ngambil untuk tesis sistem informasi bla 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 gitu, boleh nggak kira-kira? Ambil apa, sorry? Ya sistem analisis sistem informasi apa gitu kalau untuk tesis. Itu analisis sistem informasi. Analisis sistem informasi. Ya pertama tambahin embel-embelnya lah, menggunakan metode apa gitu. Sah-sah aja. Misal analisis sistem informasi rumah sakit. Misal tapi tergantung apa yang dianalisis sistem informasinya. Misal analisis performa sistem informasi pada rumah sakit menggunakan metode bla 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 bla, sah-sah aja. Oke. Bisa aja. Ya, monggo Mas Asmi. Perihal jurnal yang harus diterbitkan, ada tips and trick nggak ya? Jurnal mana yang paling mudah atau publisher yang paling mudah atau gimana yang supaya cepet lolosnya aja gitu sih. Terima kasih. Salah pencet. Oke. Saya ada channel 3 hari langsung terbit. Udah itu mah gampang sih. Iya, saya ada channel, cuma walaupun harganya lumayan sih. Waktu itu saya kalau nggak salah 4,5 itu 3 hari langsung terbit. Terus revisi dia yang revisi sendiri. Kita dibantu revisi sama format jurnalnya dia yang buatin, format jurnal internasional, bayar 4,5. Ya cicil nabung lah. Ada waktu itu saya kan nggak tahu tuh rules itu zaman dulu kan. Ternyata sidang akhir tuh harus nerbitin jurnal dulu. Wah, saya belum nerbitin segala macam. Terus akhirnya nyari. Ternyata dari senior make publisher itu gitu. Terus bayarnya dicari tahu 4,5, tapi dengan fasilitas format kita dibuatin. Kalau ada revisi minor kita dibuatin. Bahwa kita tinggal terima beres. Ya udah, waktu itu saya pakai itu
sah-sah aja. Kalau Ada saya nerbitin jurnal itu sama dengan di semester 3 atau boleh dari semester 1 ini? Oh enggak, saran saya kalian tuh nanti nerbitin jurnal penelitian hasil akhirnya, tesisnya. Jadi hasil tesis itu dibuat jurnal. Nanti disidangin di sidang akhir. Gitu. Jadi kan agak-agak mepet tuh waktunya. Kalian tuh harus kelar dulu nih sidang hasilnya, kan sidang proposal, hasil sama akhir. Nah, kalian harus kelar dulu nih sidang hasilnya. Nah, abis sidang hasilnya kelar, sidang hasil itu dibuat jurnal buat dipublish. Dan nanti setelah dipublish, baru tuh kalian naik ke sidang akhir. Mungkin sidang akhir kalau kalian ada revisi dari sidang hasil, ya revisi. Kalau nggak ada, ya udah gitu. Nah, jurnal itu sepengalaman saya ngambil dari sidang hasil itu gitu. Lumayan ya biayanya ya. Karena 45 juta. karena nanti tesis ya. iya by tesis. Karena nanti jurnal yang dipublish itu kita harus nyantumin nama pembimbing, nama penguji gitu. Jadi nanti ada 4 penulis intinya gitu. Ya mungkin. Oh gitu. Mungkin buat bantu-bantu mereka akreditasi atau apa gitu, saya kurang paham lah. Cuma intinya gitu, kita nyantumin 4 nama itu, pembimbing kita, pembimbing, penguji 2 gitu. Ya. Jadi penulisnya ada 4. Kemarin Pak Budi sempat menyinggung yang reference ini juga sih. Oke. Iya kan? Ya, oke. Gitu. Saran saya kalau kalian udah dari sidang hasil, kalian buru-buru terbitin jurnal tuh. Cari kayak publisher yang cepat. Nah, kalau udah publish, langsung daftar pas saya sidang akhir gitu. Oke, Mas. Monggo. Terus itu untuk jurnal, untuk soal jurnal itu minimal kan ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta sampai Sinta 4 atau 5 itu ya. Itu minimal berapa itu? Sepengalaman saya Sinta 3 sih minimal. Sepengalaman saya. Sinta 3 udah cukup. Kalau bisa nyari yang di atas 3 juga ya monggo. Cuma Sinta 3 juga cukup, Mas. Gitu sih. Sebetulnya kalian mau nerbitin di mana aja monggo-monggo aja sih. Cuma kan kalau bisa ada yang lebih cepat. Esa Unggul juga nggak buka sih waktu itu. Saya ditawarin di Esa Unggul buka dengan harga yang sama. Cuma format sama revisinya kita yang ngerjain. Terus saya beralih ke publisher sebelah. Biar lebih cepat. Publisher sebelahnya boleh ditaruh di komen. Oh, nanti saya kirimin kontaknya aja ke grup WA kali ya. Barangkali butuh ya. Iya, buat kenalan dulu. Kalau udah kenal kan biasanya harga kenal. Iya. Mungkin bisa jadi. Nama publishernya apa ya? Publikasi Indonesia namanya. Nanti kontaknya saya share. Jak, kalau kalian ditanya tahu dari siapa, kalian bebas sih, boleh nyebut nama saya juga boleh. Soalnya waktu itu saya nyebut nama senior sih gitu. Siang publisher Indonesia, saya dapat info dari salah satu mahasiswa di sana atas nama Gilang. Saya mau nanya-nanya tentang paket jurnal adanya apa ya gitu. Terus nanti dikasih tahu paket-paketnya. Gitu. Oke, ini Mbak Aulia mau tanya, biasanya publish jurnal kan agak lama ya di luar channel. Oke. Dan kita harus publish dulu baru bisa sidang akhir. Misalkan sudah masuk semester 5, apakah masih harus tetap bayar? Padahal hanya tinggal sidang akhir. Tetap harus bayar. Tetap harus bayar. Jadi kita nih tinggal sidang akhir doang. Cuma kita nggak sidang-sidang, tetap harus bayar. Jadi ya Esa Unggul tuh apa ya? Dia paket ngitungannya. Jadi walaupun kita cuma sisa satu mata kuliah, sisa apa, tetap bayarnya full 1 semester. Wow. 1 semester berarti 2 kali. Tetap bayar. Walaupun, makanya kemarin saya maksain bayar lebih mahal
buat jurnal daripada saya bayar buat semester, kan lumayan harganya. Jadi saya mending bayar mahal jurnal daripada bayar mahal buat semester, kan PR lagi nunggu waktu ya 6 bulan segala macam, lama gitu. Nah ya nih bisa nih linknya Publikasi Indonesia. Mas saya ada WA-nya. Oh Mas ya, sorry saya kira Mbak. Tetap bayar Bang. Oke. Ya betul, 1 semester atau per bulan, bayarnya langsung 1 semester. Misal kita cuma sisa sidang akhir nih, udah bayarnya 1 semester kena 10,2, betul, lumayan kan? Mending bela-belain buat bayar jurnal, misal 4,5 daripada bayar 10 kan? Oh iya. Kemarin saya maksain gitu sih. Nah, atau mungkin borongan bisa diskon atau apa. Saya nggak tahu sih, kalian komunikasi aja sama orang publishernya. Oke, paling untuk malam ini pertemuannya cukup sekian dulu ya. Nanti kalau next ada discuss lebih lanjut boleh chat ke saya atau di grup. Terus mohon buka kameranya kalau bisa. Saya mau screenshot buat dilampirin ke ini e-learning. Saya coba screenshot ya. 1, 2, 3 lagi. Oke, 1, 2. Oke, udah. Nanti jangan lupa request komen hadir seperti biasa di diskusi. Cukup sekian malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Thank you Kak. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gilang semuanya. Terima kasih teman-teman. Terus Liana udah ada di detail apa di grup kontak Mkom belum? Halo? Kalis Diana udah ada kontak Mkom belum di grup Mkom? Halo Martin, nggak kedengeran. Maaf ya, agak ada di tengah hutan. Oh, Ibu ya, Ibu. Saya panggil Ibu ya. Gimana Martin? Ibu Diana udah masuk grup Mkom belum? Grup Mkom